Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru membelajarkan peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang diharapkan dapat diselesaikan adalah titik-titik. Apakah minat belajar, motivasi belajar, miskonsepsi pada materi, berpikir kritis, atau kerjasama antar teman gitu ya. Jadi kita fokusnya di cooperative learning. Nah, kalau kita bicara tentang cooperative learning, berarti kita bicara tentang apa saja yang menjadi kelebihan dari cooperative learning gitu ya. Yang pertama adanya saling ketergantungan yang positif. Artinya di situ ada kerjasama antar peserta didik gitu ya. Jadi memang fokus utama dari cooperative learning adalah melatih kerjasama peserta didik. Pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Jadi ini ya memang dalam hal kerjasama itu harus ada saling memahami antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan pengolahan kelas. Itu juga nilai kelebihan dari cooperative learning. Yang keempat, suasana kelas rileks menyenangkan. Kemudian adanya hubungan yang hangat antara guru dengan siswa. Jadi dari kelebihan ini kita bisa jawab gitu ya. Apa saja permasalahan yang bisa diselesaikan pada cooperative learning. Nah, kalau minat belajar itu bukan termasuk jenis apa itu namanya fokus utama dari cooperative learning. Minat itu juga berpengaruh tapi bukan fokus utama. Biasanya kalau minat dan motivasi urusannya dengan apa namanya itu media. Ya, penerapan media biasanya, tapi tidak tentu gitu ya. Yang kedua adalah miskonsepsi pada materi. Nah, miskonsepsi pada materi itu bisa diselesaikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang apa namanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan dengan discovery learning atau inquiry learning. Gitu ya. Atau iya dua-duanya ini bisa lah. Jadi ini juga berpikir kritis juga demikian. Nah, kerjasama antar teman ini ya fokusnya dari cooperative learning gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next berikutnya, Bias menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4. Butari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Butari? Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa kira-kira soal itu terkait dengan apa, gitu ya. Masalah siswa dari soal itu apa? Maka kita nanti diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Kita lihat ya permasalahannya. Yang A itu mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. Jadi kalau opsi A itu siswa itu dirasa atau diprediksi itu karena kegagalannya atau ketidakpahamannya karena tidak tahu tentang materi pembagian. Yang B mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan, berarti masalahnya siswa dianggap tidak bisa menentukan faktor persekutuan bilangan kan gitu. Yang C memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan.
Apakah dari soal itu karena siswa tidak bisa kelipatan bilangan? Yang D mengingatkan kembali tentang KPK, yang E mengingatkan kembali tentang FPP. Oke teman-teman, ini sebenarnya soal mudah, jadi saya akan bahas tentang dua soal utama gitu ya, yaitu KPK dan FPP. Kita kasih contohnya, nanti supaya teman-teman itu kalau ada soal serupa, itu bisa menjawab. Nah, kalau contoh kasus FPP ya seperti tadi. Ada 24, ada 40, ada 72. Kemudian ya membuat parcel isinya sama. Ya model-model seperti ini contoh FPP, teman-teman. Jadi kalau anak-anak tidak bisa menjawab soal ini atau anak-anak mengalami kesulitan dalam bab ini, pasti dia tidak paham tentang pengertian FPP, tidak paham tentang bagaimana menggunakan FPP atau kasus-kasus FPP, faktor persekutuan terbesar ini dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini kata kuncinya ini, teman-teman. Parcel terbanyak. Ini kan terbesar, terbanyak. Ini kan sama. Ya. Jadi kasus FPP ya semacam itulah. Sekarang kita lihat kasus yang KPK. Nah, ini saya kasih dua contoh kasus KPK ini. Yuda mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, Joni 4 hari sekali. Kadang-kadang ditambahi orang ketiga berapa hari sekali gitu ya. Jika tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal berapa. Ini contoh KPK. Nah, sama halnya dengan contoh kedua. Misalkan ada 3 lampu. Lampu A menyala 8 detik, lampu B 15 detik sekali, lampu C itu setiap 20 detik sekali. Berapa detik ketiga lampu itu menyala bersama? Nah, ada kata-kata bersama lagi seperti ini. Dia itu contoh dari KPK. Jadi teman-teman nanti disimak baik-baik ketika soal muncul di bulan Februari nanti, apakah nanti muncul FPP, apakah muncul KPK, kan gitu ya. Jawaban yang paling tepat ini karena anak-anak kurang mengerti tentang materi FPP. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Yasmin, dia mengingatkan kembali, kemudian bahas soal tentang FPP. Jawaban yang paling tepat opsi E. Seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru. Nah, teman-teman masih ingat apa tidak ya tentang pembelajaran berbasis PPK? Itu ada 3, teman-teman. Yaitu teknik klarifikasi nilai, kemudian teknik konsiderasi, yang ketiga adalah sosial human ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami 3 dari pembelajaran berbasis PPK itu. Oke, apa saja kita akan bahas. Yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai. Ya, model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai. Jadi ada membangun nilainya yang dianggap baik oleh siswa itu. Kemudian nilai itu akan dilakukannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Itu klarifikasi nilai. Berikutnya adalah model konsiderasi. Ini juga termasuk model pembelajaran PPK. Caranya bagaimana model konsiderasi itu mengajak siswa memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Gitu ya. Misalkan siswa tersebut atau peserta didik A itu mengalami masalah, maka B ditanyai bagaimana kalau B itu mengalami masalah serupa dengan A. Seperti itu, teman-teman. Ya, tujuannya untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai nilai yang dimilikinya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah model aksi sosial. Ini pola aktivitas belajar siswa itu dalam kelompok ya dilakukan dalam keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi terlibat dalam masyarakat, melakukan aktivitas sosial. Ini melatih kepedulian, tujuan utama dari pembelajaran aksi sosial ini, teman-teman. Misalkan menyelenggarakan studi partisipasi, kerjasama, sukarela, dan lain-lain. Gitu ya. Melakukan gotong royong pada masyarakat itu termasuk jenis model pembelajaran aksi sosial. Jadi teman-teman harus paham 3 ini. Sebenarnya di video-video yang lalu kita sudah bahas tentang 3 pembelajaran PPK ini secara detail.
Kalau di sini itu narasi soalnya ya, itu ada memilih nilai, memutuskan nilai. Jadi ini pasti adalah teknik klarifikasi nilai gitu. Atau value clarification technique. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media global. Antara lain pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok ke seluruh dunia, serangan terorisme, gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang, peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Nah, di antara contoh-contoh kasus di atas itu tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Kita sudah bahas berkali-kali tentang tantangan warga negara global. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai makhluk global ya, sebagai warga negara global yang dirasakan oleh hampir seluruh uh, dunia gitu ya. Serangan terorisme itu hanya terjadi di beberapa bagian dunia. Penyebaran tenaga kerja itu juga hanya beberapa di dunia. Gelombang pengungsi itu juga bukan permasalahan global. Pemanasan global, nah ini yang menjadi fokus kita. Jadi pemanasan global, pemusnahan biodiversitas itu ya. Itu termasuk jenis tanggung jawab negara global. Oke, next berikutnya. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan KD mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan. Nah, surat seruan atau surat undangan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Itu contohnya. Itu yang mana? Oke, teman-teman, sebelum kita menuju ke opsi pilihan gadenya, kita lihat dulu. Karena di sini yang diminta adalah indikator, maka kita harus menyesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kita lihat ya, mencermati. Nah, mencermati itu kegiatan dalam rangka menganalisis, ya. Ini sama dengan menganalisis gitu ya. Kita lihat yang opsi pilihan gandanya, menyimak, memahami, mengerti ciri-ciri, mengidentifikasi, menafsirkan informasi. Karena di situ adalah mencermati, maka masuknya di C4, analisis gitu ya. Cermat, teliti gitu ya. Itu berarti ada unsur analisisnya di situ. Kalau menyimak saja, menyimak itu ya masuknya di C2 saja karena statusnya menyimak gitu ya. Memahami ini juga C2. Mengerti ciri-ciri itu berarti paham akan ciri-ciri. Memahami ciri-ciri sama itu ya juga C2. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Ini kegiatan identifikasi itu bisa masuk C2, bisa masuk di C4, bisa masuk di C5 juga. Nah, karena di sini adalah identifikasi kalimat tidak efektif dan ejaan yang tidak benar, maka itu termasuk jenis menguraikan. Sama juga menganalisis. Jadi, ini masuk di C4. Menafsirkan. Nah, kegiatan menafsirkan informasi itu masuk di C5 ya, teman-teman ya. Nah, pilih C4 atau C5 ya tentu saja kita menyesuaikan dengan karakter soalnya. Soalnya tadi adalah C4, maka kita pilih juga yang C4. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Daging, ikan, dan telur adalah makanan yang mengandung asam amino sangat dibutuhkan oleh tubuh. Supaya dapat diserap oleh tubuh, asam amino dicerna secara kimiawi. Nah, tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah titik-titik. Di situ adalah yang ditanyakan tempat dan enzim. Jadi teman-teman harus bisa membedakan eh, tempat produksi dengan tempat penggunaan enzimnya, kan gitu ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya pankreas, pepsin, lambung, stepsin, kemudian usus besar renin, usus halus tripsin, atau mulut ptialin, yang fungsinya hubungannya dengan asam amino, gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita bahas untuk enzim-enzimnya. Pertama kita lihat enzim pepsin itu ada di lambung. Fungsinya mengubah protein menjadi pepton, gitu ya. Ada hubungannya dengan asam amino? Ya ada, karena protein pepton itu juga bagian dari asam amino, kan, gitu ya. Kemudian enzim di pankreas itu lipase, stepsin itu yang produksi adalah pankreas. Tugasnya mengubah asam lemak menjadi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Mulut itu ada enzim ptialin, fungsinya mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian renin itu yang produksi lambung, mengubah kasein yang terkandung dalam mengumpulkan kasein yang terkandung dalam air susu.
Yang berikutnya adalah enzim yang diproduksi oleh pankreas, itu tripsin. Enzim ini bertugas mengubah protein peptid menjadi asam amino. Jadi ada hubungannya asam amino itu enzim tripsin, enzim pepsin gitu ya. Nah, untuk enzim di pankreas, ya enzim di pankreas itu yang produksi pankreas, tapi tempat pelaksananya adalah di usus halus, teman-teman. Tempat pelaksanaannya ada di usus halus. Oke, kita lihat jawabannya. Kalau pankreas pepsin. Pepsin itu bukan pankreas ya, tapi yang produksi adalah lambung. Kemudian stepsin itu sama dengan enzim lipase, harusnya bukan lambung tapi pankreas itu yang produksi. Tempat pelaksananya ada di lambung. Ini fungsinya bukan terkait dengan asam amino tapi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus besar renin, nah usus besar ini tidak mengeluarkan enzim renin karena yang mengeluarkan enzim renin itu harusnya lambung. Nah, yang kemudian ini paling cocok ya, tripsin. Tripsin itu hubungannya dengan asam amino tadi, gitu ya. Tempat produksinya ada di pankreas, tapi tempat pelaksanaan pencernaannya di saluran pencernaannya ada di usus halus. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Berikutnya, banyak kasus telah terjadi di dunia dan menguasai pemberitaan di seluruh media global. Pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok, seluruh dunia, serangan terorisme, gelombang pengungsi negara yang berperang, peluncuran satelit luar angkasa yang meledak terjatuh di suatu negara. Tanggung jawab negara global. Tadi kita sudah bahas ya. Tanggung jawab negara global itu kalau serangan terorisme itu hanya beberapa bagian, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok juga beberapa bagian, gelombang pengungsi itu juga termasuk permasalahan global tapi hanya beberapa bagian. Kemudian yang di pemanasan global ini yang kita semua itu fokusnya di situ yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Maka jawaban paling tepat adalah opsi D. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kita kasih garis bawah ya. Kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Calon peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu saat salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah titik-titik. Oke. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kurang relevan ya teman-teman. Masa kesetiaan, kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa? Jadi B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga hanya beberapa saja. Yang C, apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya. Kurang menanyakan tentang kepedulian. Kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini? Ya, ini yang paling relevan ya memang OCD ini. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Nah, materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apa yang dilakukan oleh guru? Oke, jadi guru diminta untuk menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pergaulan bebas. A. Memberikan ceramah. Ini tentu saja tidak mungkin ya siswa itu hanya diberikan ceramah. Ini kita skip. Membangun kesadaran siswa. Nah, ini ada membangun kesadaran, ini bagus ini. Perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Oke. Mengukur pemahaman kecakapan. Nah, ini pemahaman dan kecakapan saja saya kira kurang. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika perkembangan. Ini juga kurang ya. Memberikan bantuan siswa untuk menyelesaikan ini kalau sudah terjadi, ini alangkah baiknya kalau soal-soal seperti ini tindakan preventif. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next berikutnya, berdasarkan hasil analisis tes, hasil observasi wawancara tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Bandung Malang itu mencapai KKM. 6 dari 25 itu yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara observasi diperoleh data. 1. Siswa kurang aktif, kurang minat, kurang motivasi.
Kedua, rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran kurang. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat. Oke, sebenarnya soal-soal seperti ini teman-teman diminta untuk menganalisa mana A sampai E ini yang termasuk ciri-ciri dari PTK. Kita sudah bahas berkali-kali tentang masalah itu ya. Kita lihat opsi A, pengaruh PBL. Nah, kalau ada istilah pengaruh atau studi korelatif ya, itu namanya studi korelatif. Yang kedua, penerapan model ini bagus ya. Untuk meningkatkan proses ini termasuk jenis PTK. Tapi di situ ternyata kurang settingnya. Settingnya adalah tempatnya dan kelasnya tentunya ya. Di situ hanya disediakan SD Bunul Malang saja ya. Kurang kelasnya kelas berapa. Ya. Padahal di situ opsi B itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah ciri dari PTK. Ya, ciri PTK ya ada kata-kata penerapan kemudian meningkatkan. Itu ciri PTK. Yang C, pengembangan PJBL. Nah, kalau ada kata-kata pengembangan itu berarti bukan PTK. Itu jenisnya studi pengembangan, teman-teman. Yang D juga pengembangan gitu ya. Yang E, penerapan. Nah, ini baru PTK, penerapan model PBL untuk meningkatkan proses hasil belajar, materi pelaksanaan hak kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara kelas 6 di SD Bunul Malang. Ini lengkap, settingnya lengkap ya, jelas gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Puristi guru kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Oke ya. Ini penilaian sikap tentunya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat itu dokumentasi itu termasuk keterampilan portofolio, pedoman observasi itu sikap, kemudian pengetahuan, teknik tes lisan itu pengetahuan, wawancara itu sikap. Ya, kemudian tes tulis bentuk objektif pilihan ganda itu tentunya adalah pengetahuan. Mana yang menunjukkan itu adalah tes sikap, gitu ya teman-teman. Maka paling tepat adalah jawabannya adalah opsi B. Perhatikan pernyataan berikut, siswa dilarang menggunakan makeup berlebihan, membayar iuran kas RT, tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki, memberlakukan jam wajib belajar, atau yang nomor 5, setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu. Ini penerapan norma hukum. Kalau kita bicara tentang norma hukum berarti bicara tentang aturan. Bagaimana menegakkan atau menjalankan aturan gitu ya. Kita lihat ya opsi nomor 1, siswa dilarang menggunakan make up. Make up ada larangan berarti ada aturan di situ, maka itu termasuk penerapan norma. Membayar iuran kas ini tidak berupa aturan itu ya, apalagi itu dilakukan oleh RT. RT itu bukan di lingkup sekolah, maka yang nomor 2 pasti bukan. Tidak boleh memanjangkan rambut. Nah, ini juga termasuk aturan. Pemberlakuan jam wajib belajar itu malah harusnya kalau di sekolah itu pasti jam wajib belajar, kalau di rumah tidak gitu ya. Kalau di rumah itu malah jam wajib belajarnya ditentukan gitu ya. Setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu, itu bukan di ranah sekolah. Maka jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3. Kelipatan suatu bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini teman-teman jadi fokus. Ini jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa sih? Soalnya modelnya seperti apa sih? Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap ke analisis, membandingkan atau menyimpulkan. C4, C5 lah. Dan C6 tentunya ya. C4, C5, C6. Ini saya tuliskan C4, C5 saja gitu ya.
Kita lihat kalau kita lihat yang A, apakah 42 kelipatan 7? Nah, itu hanya memeriksa saja. Jadi itu hanya konsep pemahaman saja. Ini hanya memahami. Itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami, menerapkan. Nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan? Dan ini kelihatannya seperti membandingkan ya, padahal ini bukan. Ini hanya tahap. Kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali. Ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja. Menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi punya nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Nah itu juga soalnya terlalu mudah. Ini juga termasuk memahami sampai menerapkan. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Ini positif ya. Kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap, itu berarti ada unsur pembuktian di situ. Kita membuktikan itu tahapannya melalui kegiatan analisis, membandingkan, kemudian menyimpulkan. Sama dengan C5. Membandingkan, menganalisis, membandingkan, atau menyimpulkan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar sesuai dengan gambar yang ada amati berdasarkan pernyataan yang keadaan jantungnya seperti apa lah intinya. Di situ teman-teman akan disajikan gambar. Nah, teman-teman lihat itu gambarnya itu jantungnya agak melembung gitu ya, bahasanya melembung. Nah, kita akan cek dulu sebelum kita bahas pilihan gandanya, kita akan cek. Nah, kalau kondisi seperti itu termasuk tekanan distol apa sistol gitu ya. Oke, ini penjelasannya teman-teman. Kalau sistol itu kempis seperti itu. Bagian ventrikelnya berkontraksi atau kempis mendorong gitu ya. Kalau sistol otot jantung atau ventrikelnya kontraksi, darah mengalir ke aorta dan arteri menuju seluruh tubuh. Nah, pada kondisi normal itu tekanannya adalah 90 sampai 120. Ini tekanan atasnya gitu ya. Kemudian diastol gambarnya yang melembung itu diastol. Itu otot jantung relaksasi, darah mengalir menuju jantung ya. Darah yang keluar menuju aorta itu terhenti sejenak karena kan darah kembali ke jantung ya. Jadi berhenti sejenak, kemudian berkontraksi lagi. Kemudian pada normal itu 60 sampai 80. Tekanannya maksudnya. Berarti tekanan maksimumnya ada ketika sistol itu tekanan maksimum, ketika distol itu tekanannya minimum. Itu ya teman-teman ya. Kita lihat opsinya. A. Jantung berada pada fase distol, benar. Jantung sedang relaksasi, benar. Tekanan ruang jantung menjadi paling rendah, benar. Maka jawaban opsi A ini sudah memenuhi. Kita tidak perlu baca B, C, D, E gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.